Oke, saudara-saudara, kita mulai lagi dalam Alkitab kita minggu ini, lanjutan dari minggu lalu, 1 Petrus dan 2 Petrus bagian kedua. Lanjut aja bahwa ini adalah berbicara tentang batu penjuru yang mahal. Yang pertama adalah tentang bicara darah Yesus yang mulia, yang berharga. Oke, kita ambil dari Yesaya 28:16, dikutip juga di dalam 1 Petrus. Sebab begini firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saudara, pertama adalah batu ini adalah menjadi dasar dan kokoh. Kalau Anda membangun suatu, maka Anda butuh ini. Jadi batu penjuru ini adalah suatu dasar ataupun fondasi yang kokoh, tidak tergoyahkan. Kemudian cara memakainya adalah di sini dikatakan siapa yang percaya. Artinya Anda menerimanya atau memakainya dengan percaya. Hasilnya, karena ini berbicara tentang pembangunan adalah hidup kita dibangun, saudara-saudari. Dan kalau dikatakan dalam Yesaya tidak akan gelisah, maksudnya adalah hidup hasilnya kita dibangun, tidak akan dipermalukan, tidak akan kalah. Amin ya, saudara-saudari. Nah, kemudian yang harus kita tahu juga dalam Kisah Para Rasul ayat 4 ayat 11, ya, paralelnya dengan Mazmur, dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Saat itu Yesus sedang bicara kepada orang-orang Farisi, pemuka agama, saudara. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi dari ayat ini kita sudah tahu bahwa batu penjuru itu adalah Yesus, saudara-saudari. Dan batu penjuru itu dipakai dalam hal pembangunan. Jadi jelas bahwa batu penjuru ini adalah batu bagi pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan bagi masa depan. Sesuatu yang di depan. Ya, artinya tidak lagi hal-hal yang lama, saudara-saudari. Ya. Dan pertanyaannya, kenapa ini berharga? Ya. Saya mau katakan ini berharga. Yang menyampaikan berharga adalah Petrus. Oleh sebab itu kita lihat yuk sedikit tentang Petrus, Simon Petrus ini. Ya, Simon Petrus adalah orang yang berbicara saatnya harus mendengarkan. Dia mau menyampaikan sesuatu bukan pada saat yang tepat. Ketika Yesus menyatakan bahwa dia harus mati, dianiaya, Petrus kemudian dalam Matius 16:22 menarik Yesus ke samping menegur, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal sekali-kali tak akan menimpa engkau. Nah, ketika Tuhan menyampaikan berita yang buat sesuatu yang mensyokkan para muridnya, mengagetkan para muridnya, seharusnya dia dengarkan. Tetapi dia berbicara, saudara. Buat saya ini adalah dia nggak ngerti rencana Allah. Ya. Kemudian Petrus juga adalah orang yang tidur saat berdoa. Anda tahu peristiwa itu ketika Yesus mengajak murid-muridnya, 3 muridnya, itu berdoa, mereka tertidur. Dan Yesus ngomong pada Petrus, pada Matius 26 ayat 40, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Ya, dia tidur. Kenapa dia tidur? Karena tubuhnya lelah, saya percaya. Saudara, mereka bertiga. Jadi bukan satu orang aja, bertiga. Jadi artinya apa? Memang lelah. Jadi kenapa buat saya ini adalah satu kelemahan daging ataupun tubuh. Inilah Petrus. Kemudian Petrus adalah menahan saat seharusnya membiarkan. Dia tahan sesuatu yang harusnya dia izinkan. Kapan terjadi? Ketika Yesus membasuh kaki muridnya. Ini Yohanes 13 ayat 8. Ketika Yesus mau membasuh kaki Petrus, Petrus tahan. Jangan. Gitu. Engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dia, buat saya, tidak mengerti saatnya Tuhan. Saat itu Yesus sudah di akhir ya, pelayanannya di muka bumi. Sebab itu dia mau meninggalkan pesan dan kesan yang mendalam buat murid-muridnya. Tapi Petrus nggak tahu bahwa itu adalah momen ya saat Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, memberikan kesan. Dan Petrus juga tadi kalau dia menahan sesuatu yang harus dia izinkan, sekarang dia membiarkan sesuatu yang harusnya dia tahan. Apa itu? Emosinya. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia tidak menahan emosinya. Dia biarkan emosinya larut sehingga dia ambil pedang, dia hunus pedang, dia putuskan telinga kanan salah satu daripada hamba imam besar tersebut, saudari. Ya, dengan kata lain apa? Dia dikuasai emosi. Lalu Petrus adalah orang yang membanggakan diri seharusnya mawas diri. Saudara, kapan itu terjadi? Ketika Yesus mengatakan mereka semua murid-murid Tuhan Yesus akan dicerai-beraikan, akan tergoncang. Bukannya dia mulai mawas diri akan peringatan Tuhan, tetapi dia mulai bangga diri. Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, sekali-kali aku enggak. Saudara, dia tinggi hati. Wow. Tapi apakah ini hanya Petrus? Jelas tidak. Ini adalah Anda dan saya juga. Ini adalah kita, saudara-saudari. Dan kalau kita kayak begini, tidak mengerti rencana Allah, ya,
kelemahan tubuh dan daging, tidak tahu saatnya Tuhan, dikuasai emosi, itu orang yang tinggi hati, ya. Artinya kita tidak layak. Kita tidak dapat diandalkan, kita penuh kelemahan, kita tidak paham, kita kacau, kita berantakan, saudara-saudari, ya. Nah, tapi bersyukurnya makanya Petrus mengerti bagaimana makna hidup yang dibangun karena dia melihat hidup dia berantakan. Anda sendiri baca dalam Yohanes 1, Yesus menjumpai Petrus ketika Yesus bangkit, dia jumpai Petrus saat Petrus ada di dasar, bawah sekali. Dia ngelihat diri dia kacau. Kenapa? Karena dia baru saja menyombongkan diri, dia nggak akan menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia menyangkal 3 kali. Ya, sehingga dia merasa dia gagal sekali. Tetapi disitulah Yesus menemui dia. Bukan di masa Petrus sanggup ataupun hebat, tetapi Petrus udah di bottom, udah di bawah. Dan Yesus percayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan saat Petrus sudah menunjukkan bukti bahwa dia layak, tapi saat di bawah. Kenapa, saudara-saudari? Karena Tuhan Yesus ya bergerak bukan berdasarkan siapa Petrus, tetapi bergerak berdasarkan apa yang Tuhan siapkan di depan, apa yang Tuhan sudah bangun untuk masa depan Petrus, saudara-saudari. Oleh sebab itulah masa depan Petrus pada akhirnya Yesus tahu Petrus mati disalib. Dia rela, ya. Dia nggak lari lagi. Nah, inilah yang membuat Petrus menghargai sekali batu penjuru ini yang membangun kehidupan dia, saudara-saudari. Bagaimana cara membangunnya? Kita ngelihat, ya. Nah, ini dia. Kita ngelihat dalam Lukas 22, 31-34, ketika Yesus mengasih tahu Petrus bahwa dia akan menyangkal 3 kali, tapi kita ngelihat awal perkataan ayat 31 ini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Kita cukup, saudara-saudari, ya. Yesus telah berdoa untuk Simon Petrus. Berdoa untuk apa? Untuk kasih tahu bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Oh, jadi orang-orang atau Simon ataupun rasul kaget, kagum. Wow, dia tahu segalanya. Enggak, saudara. Yesus berdoa, ya. Ini dia. Yesus berdoa untuk engkau. Ini, ya. Jadi Yesus telah berdoa. Kalau aku telah berdoa, artinya dia sudah berdoa, ya. Untuk apa? Bukan untuk kasih tahu bahwa Petrus akan menyangkal, tapi untuk, ya, pemulihan Petrus. Jika engkau sudah insaf, artinya kalau engkau sudah pulih. Untuk pemulihan, saudari. Jikalau artinya saat itu belum terjadi, artinya buat ke depan. Yesus berdoa untuk pemulihan di depan ataupun ke depan. Saat itu belum. Saudara, lihat nggak? Ya, batu penjuru ini telah menyediakan sesuatu. Dia telah berdoa untuk sesuatu yang akan terjadi di depan. Ya, depannya bukan jelek, tapi dibangun. Inilah kehidupan Petrus ini dibangun. Ya, kapan Petrus dibangun? Waktu sebelum Petrus berbuat sesuatu yang menyangkal Tuhan Yesus. Ya, inilah mengapa Petrus sangat menghargai batu penjuru itu, saudari. Amin. Nah, kita belajar sekarang tentang dari firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudari, jadi ya, kamu dibangun dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, batu penjuru ini bukan pribadi Yesus, tetapi karya Yesus di atas kayu salib. Saudara, ini dia, ya. Ini dia. Kenapa? Yuk, saya akan jelaskan kenapa, ya. Nah, kadang lihat, ini dibangun di atas para rasul dan para nabi. Saudara-saudari, ya, zaman rasul tidak ada di zaman perjanjian lama, ya. Jadi tentu ini membedakan perjanjian baru dan perjanjian lama. Para rasul adalah bicara tentang perjanjian baru, para nabi bicara perjanjian lama. Anda tahu perbedaannya perjanjian lama dan perjanjian baru yang secara tentang karya Yesus adalah begini, saudara. Perjanjian lama itu bicara para nabi, bicara tentang apa yang Tuhan akan. Perjanjian lama, ya. Jadi nafas dari perjanjian lama adalah menekankan apa yang Tuhan akan lakukan. Apa yang akan
Tuhan kerjakan. Ya. Jadi iman mereka, pengharapan mereka, iman mereka pada apa yang akan terjadi. Amin ya. Contohnya dalam Mazmur 115 dan juga Mazmur 138, Tuhan telah mengingat. Tuhan ingat, tetapi ia akan. Jadi dia akan memberkati. Belum saat itu, tapi dia akan. Sehingga imannya adalah, karena Tuhan ingat saya, maka saya beriman, dia akan memberkati saya. Anda perhatikan, nggak salah kan? Nggak salah. Tetapi nanti kita lihat, kenapa batu penjuru ini membuat perbedaan yang besar. Mazmur 138, Tuhan akan menyelesaikan. Jadi, sudah selesaikan belum? Belum. Tapi saya beriman pada apa yang akan Tuhan lakukan, yaitu menyelesaikan bagi saya. Salah? Nggak salah. Tetapi beda dengan para rasul, yaitu perjanjian baru. Perjanjian baru, nafasnya adalah penekanan pada Tuhan telah. Tuhan telah. Saudara, maknanya apa kita ngelihat? Dia di dalam Kolose 2, dalam Efesus 4:32, Kolose 2 ayat 10a, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Karena Yesus telah mati buat kita telah ditebus. Nah, ini dia. Tuhan telah mati buat kita dengan darah tercurah, saudara-saudari. Kenapa? Ya karena darahnya tercurah itu adalah darahnya bukan sedikit, bukan seliter. Kalau seliter Yesus nggak mati, darahnya nggak ada apa-apa. Tetapi ini darahnya darahnya tercurah membuat Yesus mati, sehingga harga darah itu adalah kehidupan Tuhan Yesus. Jadi harga darah itu adalah sangat mahal, saudara-saudari. Termahal. Ya? Nah, ini Yesus sudah lakukan di sini. Ingat ya, Tuhan telah. Maka Anda ada di dalam Dia, maka Anda telah dipenuhi. Karena Tuhan telah, maka Anda pun telah. Gitu ya. Efesus 4:32. Ya, di dalam Kristus kamu telah. Kristus telah mengampuni, ya. Di Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan telah mengampuni. Ya, saudara, ini dia, bukan akan. Kalau kamu mengampuni orang lain, maka saya akan mengampuni. Enggak, sesudah Yesus mati, maka surat-surat Rasul Paulus berkatakan, ya, ampuni karena kamu telah diampuni. Jadi yang datang adalah Tuhan sudah ampuni dulu, maka kamu bisa mengampunin orang lain. Oke? Kalau perjanjian lama, ya sebelum Yesus mati, artinya ya kamu harus ampuni dulu, maka Tuhan akan. Gitu. Oke ya? Jadi Anda ngelihat satu lagi dalam 1 Petrus 2:24 yang terkenal, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kamu. Ya, tetapi Anda lihat awalnya adalah Yesus telah memikul dosa kita. Oleh sebab itu, karena dia pikul dosa kita di atas kayu salib nih, saudara-saudari, maka segala harga untuk kita disembuhkan sudah dibayar. Oleh sebab itu, kalau sudah dibayar artinya kamu telah sembuh. Saudara-saudari, penekanannya telah. Kenapa? Itulah yang menjadi batu penjuru. Batu penjuru bukannya pribadi Tuhan Yesus, tapi batu penjuru adalah ataupun batu tonggak kehidupan kita dibangun, karena hidup kita dibangun di atas fondasi itu adalah saat Yesus mati di kayu salib mencurahkan darahnya. Sehingga iman perjanjian baru, ketika kita beriman perjanjian baru, bukan pada yang lain, tetapi iman kita adalah melihat kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 katakan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maker and perfecter of faith, ya, pembuat iman dan penyempurna iman. Mata yang melihat kepada karya Tuhan Yesus di salib ini maksudnya. Jadi iman di perjanjian baru adalah iman pada karya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sudah bukan hanya menebus dosa saya, tetapi telah membayar harga setiap hal yang saya butuhkan untuk hidup dibangun berkemenangan. Masa depan saya sudah Tuhan Yesus bayar. Iman saya pada masa depan bukan Tuhan akan, tetapi Tuhan telah bayar. Sebab itu suatu kepastian. Saudara, saya kasih contoh kayak begini ya. Kalau Anda melihat sesuatu, menentukan sesuatu berharga atau tidak, Anda nggak bisa hanya sesuatu yang virtual, artinya belum terjadi, belum ada. Anda nggak akan bisa bilang sebuah batu permata itu berharga atau tidak sebelum itu ada. Itu misalkan ada orang bilang, wah, batu di bulan itu batu yang permata yang luar biasa berharga mahalnya. Kalau Anda belum melihat, belum ada, itu Anda nggak bisa bilangkan itu paling mahal. Tapi ketika Anda melihat kenyataannya, oh iya, dan dampaknya juga banyak orang mau bayar mahal sekali. Nah, baru itu terbukti. Demikian juga, kenapa batu penjuru itu mahal? Karena itu sudah ada. Tuhan telah.
lakukan, saudara-saudari. Amin. Inilah perjanjian baru. Ya, inilah penekanan tentang batu penjuru dalam perjanjian baru. Perjanjian baru, ya kalau Anda mau lihat lagi ini ya, nafasnya adalah kalau Tuhan memiliki maka kita pun milikin. Luar biasa, saudara. Perjanjian lama, kemuliaan hanya milik Tuhan. Amin. Tetapi perjanjian baru, ya, kemuliaan Tuhan juga diberikan kepada kita, saudara-saudari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bayar di sini. Perjanjian baru nafas ada Tuhan telah. Contohnya kalimat melalui Yesus Kristus Allah telah mendamaikan dunia. Amin. Telah. Bukan nanti, tapi telah. Bukan akan, tapi telah, saudara. Pak, itu kan hanya untuk mendamaikan dunia, mengampuni dosa. Bukan hanya itu, saudara-saudari. Ya, banyak sekali ayat-ayat di Alkitab menyatakan apa yang telah Yesus bayar, lakukan di salib, maka itulah kita. Ya, sebagaimana Yesus di muka bumi, ya, demikianlah kita. Karena Tuhan telah mati di atas kayu salib, maka bukan kita mati di kayu salib lagi, tapi memang kita juga mati bersama Dia, tetapi kita pun ya mendapat status sama seperti Dia. Jadi kita anak Allah bukannya nanti tapi sekarang telah terjadi karena Tuhan Yesus telah bayar. Ya, ini dia. Makanya kalau kita telah berdamaikan, maka saya sekarang telah kudus, telah murni, telah tidak bercacat. Amin. Ya, tapi saya kadang-kadang saya nggak kudus, Pak. Nah, saudara, kekudusan ada dua. Satu, kekudusan posisional, posisi. Ini posisi Anda di dalam Kristus. Kalau Anda ada di dalam Kristus, Kristusnya kudus, maka Anda kudus. Tapi ada kekudusan yang bukan posisional, tetapi ekspresional, artinya terekspresi. Karena Kristus ada di dalam Anda, maka ekspresinya adalah Anda bisa berbuat kudus, melakukan hal yang kudus, saudari. Itu. Ya. Dan perjanjian baru tidak menyinggung tentang perasaan Anda. Pak, perasaan saya belum kudus, saya. Bukan tentang perasaan Anda, tetapi apa yang Yesus telah lakukan dalam bayar di atas kayu salib. Karena inilah batu penjurunya, saudari. Amin ya. Jadi perjanjian baru menceritakan apa yang Yesus Kristus telah lakukan di kayu salib dan mengatakan siapa kita, hasil dari darah yang tercurah di atas kayu salib. Saudara, saudari, walaupun begitu, ya, kadang kita bingung. Nah, ini tadi kenapa berharga, saudari ya. Nah, kadang kita bingung, Pak, kenyataannya kalau Tuhan sudah bayar kok belum terjadi sama saya. Nanti kita ngelihat kenapa. Ya, kita lihat dulu nih. Kenapa berharga? Tadi yang saya sudah bilang, itu berharga karena sudah ada, bukan akan. Ini Tuhan telah artinya. Dan pada dampaknya. Saudara-saudari, ya. Jadi, misalkan begini. Bagaimana Anda tahu, misalkan saya berjanji sama anak saya, ya. Bagaimana orang menilai janji saya berharga, mahal atau enggak, atau berharga atau tidak? Ya, dari apa? Misalkan gini, saya berjanji sama anak saya akan belikan kamu rumah 10M misalkan, ini misalkan gitu ya. Nah, tapi rumah itu saya belum beli, belum ada, uangnya pun belum ada. Apakah Anda akan bilang janji itu berharga? Itu baru janji doang. Mungkin dihargai oleh anak saya, tapi orang-orang di sekelilingnya, itu belum apa-apa, itu ngomong doang kali, belum terbukti. Tapi kalau saya berjanji, saya ngomong sama anak saya akan kasih kamu rumah 10M. Dan saya sudah setor duitnya. Sudah bayar duitnya. Nah, saudara, maka orang yang tahu, ya, mungkin yang sales yang punya rumah jual, tahu, wah, dia akan bilang, ini janjinya, ini dia. Amin ya. Nah, itu juga, Yesus telah, bukan akan. Dia telah bayar setiap kebutuhan Anda di atas kayu salib. Dan dampaknya pun dahsyat. Anda adalah sebagaimana Dia katakan. Amin ya? Nah, ini dia. Yesus telah membayar semuanya. Dengan darah yang disalib, segala sesuatu membangun hidup Petrus, termasuk kita, saudari. Gambarannya adalah seperti ini, saudari. Inilah yang disebut batu penjuru. Pada zaman dulu batu penjuru, ya, dalam pembangunan sebuah bangunan, batu penjuru adalah suatu batu yang masif besarnya. Masif artinya sangat besar dan diletakkan di paling corner, paling penjuru, pojok. Dan batu inilah seperti kayak begini gambarannya, menopang batu yang lain. Kalau batu ini kokoh, maka Anda bisa bangun apa saja di sini. Tapi kalau batu ini diambil tanpa batu penjuru ini, bangunan ini kalau ada masalah akan goyah, rubuh. Saudara, ketika Anda menjadikan Yesus batu penjuru dengan melihat benar, maka masalah apapun juga Anda akan tenang. Kenapa? Ketika badai datang, ya, kehidupan punya masalah,
belum beres. Tapi Anda mulai melihat, iman Anda mulai melihat, Tuhan saya punya masalah, tapi hidup saya punya masa depan yang cerah, karena Tuhan Yesus bayar. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan Yesus telah bayar. Apa yang terjadi ketika badai datang? Anda dikhianatin orang, Anda ditipu orang, nggak punya uang karena ditipu. Bagaimana masa depan saya? Anda akan tetap tenang. Ya, karena apa? Anda tahu Tuhan telah bayar. Masa depan saya tetap ada, apapun yang diperlakukan orang, apapun keadaan. Itu dia. Pak, tapi kan belum kelihatan di dunia. Amin, benar saudara. Dan inilah yang saya mau sampaikan kepada Anda dan saya. Apa yang Tuhan lakukan di sini saudara, yaitu Yesus sebagai batu penjuru, oleh darah kekekalan, ya. Kejadiannya 2000 tahun lalu, pencurahan darah Yesus. Tetapi oleh roh kekekalan, darah itu masih ada sampai sekarang dan selamanya. Nah, roh. Jadi kuncinya adalah roh. Maksudnya apa, saudara-saudari? Saudara-saudari, apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan telah lakukan di sini, semua ya adalah di dalam roh. Bukan dalam roh Tuhan nggak lakukan, tetapi efeknya ataupun semua ini adalah roh. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Artinya firman Tuhan itu roh. Nah, masalahnya kenapa tidak terjadi adalah begini, Pak, kenapa kalau Tuhan berjanji bahwa saya dicukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya, Tuhan sudah bayar, setiap janji Tuhan adalah ya di dalam Kristus, karena Yesus sudah bayar, sudah materaikan dengan darahnya, kenapa saya masih kayak begini, Pak? Ya kenyataannya nggak kayak begitu. Saudara, ingat, yang Tuhan lakukan dalam roh, janjinya semua dalam roh. Ya, nah, saya kasih sering perumpamaan seperti kayak begini, saudara. Ya, ini mobil punya gandengan, ya. Nah, kalau Anda terus mengizinkan roh, pandangan Anda, kepercayaan Anda yang memimpin hidup Anda mulai tahu, Tuhan sudah bayar harganya, maka masa depan pasti ada, Tuhan pasti cukup kebutuhan saya. Itu yang Anda pegang terus memimpin hidup Anda, ini roh, maka jiwa Anda pun juga akan ngikutin. Kalau roh bilang ke kanan, dia akan ikut ke kanan. Dan daging ataupun tubuh atau realitas, fakta akan ngikutin. Ketika, dengan kata lain saya katakan begini, ketika Anda terus pegang apa yang telah Yesus lakukan sebagai batu penjuru untuk membangun hidup Anda, terus pegang, walaupun kenyataannya keluarga saya berantakan, hidup saya berantakan, tetap pegang ini, saudara. Maka akhirnya realitas akan datang. Karena kalau Anda mengizinkan roh yang menuntun, memimpin, ya, memegang kendali, maka tubuh akan mengikuti. Ya, ini dia firman yang dikatakan adalah roh dan hidup. Anda nggak usah takut. Anda nggak usah bantu. Kenapa? Roh itu adalah hidup. Hidup artinya apa? Dia yang akan pimpin, dia yang akan atur, dia yang akan tentukan waktu-waktunya semua. Dia akan lakukan semua, bukan Anda dan saya. Bahkan Anda tahu juga bahwa keinginan baik kita pun datang dari Tuhan. Saudara, ketika kita mulai melihat pada karya Tuhan Yesus yang sebagai batu penjuru, yaitu saat disalib mencurahkan darahnya sepenuhnya, semuanya untuk membayar kita, baik kesembuhan, baik masa depan, baik juga pemulihan hidup, finansial, apapun juga, saudara-saudari, apapun juga, kelayakan kita, saudara, maka Anda sedang dipimpin oleh roh. Nanti ketika Anda izinkan terus pimpin roh, maka akhirnya, saudara, akan timbul keinginan-keinginan yang benar. Karena mungkin Anda bilang, Pak, masa saya berhasil dengan Tuhan begitu, yang ngandelin Tuhan, ngelihat Tuhan aja, bahwa Tuhan telah selesaikan. Jadi saya nggak perlu rajin. Enggak, saudara. Kalau Anda hidup dipimpin oleh roh, ya, maka firman Tuhan juga katakan, ya, kalau nggak kerja jangan makan, misalkan kayak begitu. Jadi artinya apa? Harus kerja. Terus juga belajarlah kepada semut. Nggak ada pemimpin tapi rajin sekali. Jadi apa? Keinginan roh adalah rajin. Jadi kalau Anda terus membiarkan roh menuntun Anda, maka Anda pasti otomatis akan timbul keinginan rajin. Saya nggak boleh kayak begini terus nih. Saya harus mulai rajin. Saya harus rajin gitu. Saya nggak boleh nih jadi nggak jujur. Misalkan, Pak, selama ini saya masih nggak jujur, Pak, kalau kerja juga. Karena kalau jujur, kalau dagang jujur dan nggak dapat penghasilan banyak. Tapi kalau Anda terus mengizinkan roh, maka akhirnya ada timbul. Tuhan udah berlaku baik, kenapa? Ngapain ya? Saya harus jujur . Nah, saudara, akhirnya kerinduan, keinginan itu timbul karena Tuhan sendiri yang mulai menaruh. Akhirnya daging Anda akan ngikutin, Anda akan jujur. Daging Anda ngikutin, Anda akan rajin. Semua itu. Amin ya? Jadi inilah. Jangan biarkan daging yang memimpin. Kalau daging memimpin, maka celaka, saudara.
Daging itu bisa bicara realitas, fakta. Benar, fakta mungkin hari-hari ini hidup sulit. Fakta yang terjadi adalah masalah Anda semakin banyak. Tapi itu biar aja. Anda adalah makhluk roh. Tuhan Yesus telah menebus Anda. Anda adalah ciptaan yang baru, yaitu makhluk roh, sempurna di dalam Kristus, dihidupkan oleh firman Tuhan. Bukan oleh fakta. Tapi kenapa hari ini saya nggak ngelihat, Pak? Masih atau belum melihat? Jangan takut, terus aja berfokus pada roh. Ya, apa yang Tuhan telah Yesus lakukan di atas kayu salib sebagai batu penjuru, maka hidup Anda pasti dibangun. Amin. Oke, saudara-saudari, itu aja renungkan, karena ini penting. Ini sungguh mengubah saya, saudari. Ini membuat saya jauh. Ya, bukan saya katakan sempurna, tapi ini mengubah saya jauh tenang ketika menghadapi masalah. Ketika ada tekanan. Ketika ada tekanan, saya bukan lagi mulai fokus pada masalah. Bukan lagi, aduh nggak bisa tidur nih. Tapi saya mulai ngelihat karya Yesus. Masalah sudah beres, masalah saya. Tapi kenyataannya belum, datang lagi masalah. Nggak ada masalah. Saya makhluk roh. Saya makhluk roh. Saya dihidupkan oleh roh. Segala janji Tuhan adalah roh. Dan roh lebih berkuasa dan pasti terjadi. Karena roh itu hidup. Dia pasti akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Dan itu akan memberikan jiwa kita damai, ketenangan, sukacita. Dan juga realitas fakta akan mengikuti apa yang dikatakan oleh roh ataupun firman Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua.